Keputusan untuk sungguh-sungguh bertobat, berhenti berbuat dosa, harus lahir dari keputusan hati kita. Gak bisa karena dipaksa orang lain. Apakah ada orang yang merokok, lalu berhenti merokok karena dipaksa orang? Gak akan bisa. Orang gak akan bisa berhenti kalau bukan keputusan hati. Keputusan hati yang bulat, yang kemudian akan melahirkan tindakan yang nyata. Kalau kita sungguh-sungguh mau bertobat, ini langkah pertama yang kita harus buat. Kita harus menjauhi medan dosa. Apa itu medan dosa? Jangan mendekati hal-hal yang membuat kita jatuh lagi dalam dosa yang sama. Karena kita semua nih punya titik lemah. Kita punya kelemahan sebagai manusia. Kita harus jujur dan gak boleh munafik. Oh enggak kok, gue kuat kok. Ketemu pacar lama biasa. Enggak bisa. Aku cuma ngobrol sama bekas selingkuhan gue, pengen tahu aja kabarnya gimana. Enggak, kita semua punya kelemahan yang kita harus jujur dan harus tidak boleh munafik. Kita nggak bisa menyelamatkan teman-teman kita yang lama, yang hidup dalam dosa. Kita mungkin kasihan sama mereka. Kita pengen ngeluarin mereka dari lumpur dosa. Tapi mau kasih tahu nggak bisa paksa orang untuk keluar dari lumpur dosa. Anda ingin memberitakan firman, Anda ingin memberitakan Injil, Anda ingin menyaksikan perbuatan Tuhan, boleh, sangat harus makan. Tetapi kita nggak bisa maksa orang berhenti berbuat dosa. Yang kita harus lakukan, ceritakan apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Dan yang kedua, doakan dia. Karena hanya pekerjaan Roh Kudus yang bisa membuat orang insyaf, membuat orang bertobat. Apalagi kalau kita belum merdeka, jangan coba-coba dekati dosa lama. Oh kita aja masih jatuh bangun. 1 Korintus 15:33 bilang, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ada orang yang komentar di Instagram saya bilang gini, kayak ini masa ngelarang anaknya bergaul dan teman-teman yang tidak baik, yang ngomong kotor. Justru kita ada di sana sebagai terang. Kita harus menerangi kegelapan. Kita harus jadi kesaksian bagi mereka. Kasihan, jangan ditinggalkan. Tapi firman Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau Anda betul-betul merdeka, Anda kuat di tengah-tengah orang-orang yang bisa membuat Anda lemah, silakan aja. Anda heroik. Tapi kalau saya ngedidik anak-anak saya, jangan bergaul dengan orang-orang yang, kata firman Tuhan dalam 1 Korintus 5:11, supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Berarti saudara loh ini. Adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama. Bukan artinya kita menghakimi mereka, nggak boleh. Kita harus kasihan sama mereka. Kita harus berdoa buat mereka. Bangun hubungan boleh nggak? Kok katanya Rasul Paulus, jangan sekali-kali makan bersama. Saya percaya yang dimaksud Rasul Paulus adalah bangun hubungan, bahwa kita bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Saya mau kasih tahu, sulit banget untuk duduk dengan orang-orang yang suka gosip, lalu kita nggak ikut membicarakan orang lain. Sulit. Mungkin 1 hari Anda tahan. Wah, kalau gue sih nggak ngomongin orang ya gitu. Anda di situ. Sementara sekelilingmu ngomongin orang, Anda di situ. Anda kuat. 1 hari, 2 hari, Anda kuat. 3 hari Anda kuat. Saya mau kasih tahu, lama-lama Anda ikut ngedengerin, Anda terus masukin ke alam bawah sadar Anda. Tanpa Anda sadari, ketika ada orang yang dibicarakan, itu Anda tahu punya kelemahan dan Anda tahu mereka pernah buat salah sama Anda akan ikut ngomongin orang. Firman Tuhan berkata gini, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Waktu kita pengen hidup dalam terang, kita harus keluar dari kegelapan. Waktu kita berusaha keluar dari kegelapan, teman-teman yang bersama-sama dengan kita di dalam kegelapan, syukur-syukur kalau ada yang ikut terjamah dan mereka keluar juga. Tapi kalau kita berusaha keluar, lalu kita berusaha balik lagi, akan sangat sulit untuk merdeka. Sekali lagi, Roh Kudus menginsyafkan kita akan dosa, tapi tanggung jawab kita untuk berhenti berbuat dosa.